Nama saya Muhammad Andri Cahyo Saputro, jurusan Teknologi Hasil Pertanian dari Universitas Islam Majapahit. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan coconut meal berbahan baku dari daging kelapa. Pertama, mengenal jenis-jenis buah kelapa. Kelapa gading, kelapa gadang, kelapa dalam dengan tangkai daun dan kulit buah berwarna hijau tua. Buah berbentuk bulat. Air kelapa muda manis. Buah sedikit itu tandan. Maka untuk keperluan upacara sering digunakan dari kelapa ganja yang banyak berbuah dan mudah didapat di seluruh kabupaten. Kelapa muda dari kelapa ini di semua daerah penelitian lebih selain untuk bahan upacara juga digunakan untuk dapat penawar obat racun makanan. Kedua, kelapa gading Bali. Ciri dari kelapa gading Bali adalah pangkal batang ada boleh, warna tangkai daun, tangkai bunga, dan kulit buah gading atau kuning kemerahan. Rata-rata berat 176 gram. Daun kekuningan. Jumlah buah yang dihasilkan sedikit, rata-rata dalam satu pohon 3 biji. Bakal batang ada boleh yang merupakan ciri dari kelapa dalam. Distribusi jarang sehingga sering digantikan kelapa ganja gading yang dapat menghasilkan buah yang banyak atau tandan sampai lebih 10 biji. Ketiga, kelapa bulan. Ciri khas kelapa ini pada kulit buah berwarna putih atau hijau keputihan, tangkai daun dan tangkai bunga hijau muda. Kelapa bulan dari kelapa dalam sedikit menghasilkan buah dan daun dan tangkai bunga hijau muda. Kelapa bulan dari kelapa dalam sedikit menghasilkan buah dan jarang ditemukan di Kabupaten Karangasem. Oleh karena itu, untuk keperluan upacara dapat digantikan dari kelapa ganja hijau yang banyak menghasilkan buah dan mudah didapat. 2. Karakteristik pada kelapa. Pohon yang terdiri dari batang tunggal, akar berbentuk serabut dengan struktur yang tebal dan berkayu, berkumuran, berbentuk bonggol, berbiji tertutup. Biji kelapa tertutup lapisan yang tersusun dari 3 lapisan. Sabut lapisan terluar pada kelapa. Tempurung bagian pelapis atau batok kelapa. Kulit aring, kulit yang ada di permukaan pada buah kelapa. Pohon industri buah kelapa. Buah kelapa sangat banyak dimanfaatkan, terutama pada buah kelapa, batang kelapa. Buah kelapa bisa menghasilkan parutan daging kelapa, dapat digunakan parutan daging kelapa. Kulit arinya daging kelapa bisa dibuat virgin oil atau kocek. Daging kelapa yang busuk akan dibuat kopra atau diambil minyaknya. Parutan kelapa digunakan untuk diambil santannya kara atau dibuat produk kokomilk. Juga bisa dibikin virgin oil dan skin milk. Kulit ari daging kelapa diambil minyaknya untuk dijadikan minyak goreng. Pada kopra diambil bungkilnya
untuk diambil minyaknya. Pada ampas kelapa bisa dijadikan pada makanan ternak. Tempurung kelapa. Tempurung kelapa biasanya digunakan untuk arang, tepung arang atau karbon aktif. Air kelapa digunakan untuk kecap kelapa atau minuman air kelapa. Sabut kelapa digunakan untuk kerajinan atau sapu lidi. Batang kelapa. Pada batang kelapa digunakan untuk bahan bangunan rumah atau lain-lain. Jenis-jenis pengolahan coconut milk. Di sini ada 3 proses, yaitu 1. Hagemeyer, 2. Proses APCC, 3. Proses Linden. Pertama, proses Hagemeyer merupakan proses tertua. Daging buah yang sudah dicuci kemudian dihaluskan pada hammer mill atau ditumbuk dengan hammer mill. Daging buah halus kemudian diumpankan ke proses pembuatan put kelapa dengan penambahan air. Penambahan air berkisar antara 35%, kemudian difiltrasi dengan cara ditekan 140 psi pada leaf filter hydraulic press. Ampas yang dihasilkan kemudian dipisahkan dari filtrat yang berupa coconut milk, kemudian disaring pada centrifuge untuk memisahkan kotoran. Coconut milk kemudian dipanaskan pada suhu 115,6 derajat Celcius secara cepat untuk kemudian didinginkan sampai suhu 38 derajat Celcius dan siap untuk dikemas. Proses kedua, proses APCC. Proses yang dikemukakan oleh APCC atau Asia Pacific Coconut Community. Daging buah yang sudah dikupas sabut, tempurung dan kulit arinya kemudian dicuci dengan air panas selama 90 detik dan kemudian dihaluskan pada grinder atau disintegrator. Daging buah halus kemudian diperas dengan cara ditekan atau ditekan. Kemudian hasilnya difiltrasi untuk memisahkan ampas atau kotoran. Coconut milk dengan berat coconut milk serta stabilizer sebesar 3% dari larutan. Produk kemudian dihomogenisasikan dan langsung dikemas dalam keadaan panas pada kaleng. Kaleng kemudian dipanaskan sampai 121 derajat Celcius pada retort selama 45 menit dan didinginkan untuk disimpan. Pada proses ketiga ada proses Linden. Pada proses Linden, daging buah yang sudah dikupas sabut, tempurung dan kulit arinya kemudian dicuci dengan air dan ditambahkan sodium metabisulfit dengan perbandingan 1 gram tiap 1 kelapa. Sodium metabisulfit berfungsi untuk menghilangkan residu dan mempercepat proses pelunakan daging buah kelapa. Suhu operasi pencucian dijaga di bawah 84 derajat Celcius. Apabila di atas 84 derajat Celcius terjadi koagulasi protein dengan waktu tinggal selama 1-2 jam. Daging buah kelapa sudah dicuci kemudian dihaluskan pada hammer mill dengan ukuran produk 1000 sampai 1500 mikron yang berbentuk, kemudian difiltrasi dengan screw press. Ampas yang dihasilkan kemudian dipisahkan dari filtrat yang berupa coconut milk dan kemudian dipanaskan pada suhu 17 derajat Celcius. Coconut milk setelah proses disterilisasikan kemudian diamankan kepada homogenizer untuk kemudian didinginkan dan siap dikemas.
proses pengolahan awal sampai akhir menjadi produk coconut meal. Pertama, buah kelapa di stockpile dipisahkan sabutnya pada dehusking machine, di mana sabut dan terpisah ditampung pada yard. Sabut kelapa untuk dijual sebagai produk samping, sedangkan buah kelapa tanpa sabut diumpankan ke bel conveyor. Kedua, untuk proses pemecahan dan pemisahan tempurung kelapa. Pada proses pemecahan tempurung kelapa, maka air kelapa terikut terpisah bersama tempurung kelapa yang kemudian disaring pada screen, di mana tempurung kelapa ditampung pada yard dan air kelapa ditampung pada daging buah kelapa. Daging buah kelapa putih kemudian diumpankan dengan bed conveyor menuju ke drum pencuci untuk proses pencucian. 3. Pada drum pencuci ditambahkan sodium bisulfit dari dengan bel conveyor. Na bisulfit berfungsi untuk mereduksi kotoran dan memperlunak daging buah kelapa sehingga mudah untuk di-hammer mill atau dihancurkan. Daging buah kelapa dicuci dengan penambahan air proses yang sebelumnya dipanaskan pada heater sampai suhu 80 derajat Celcius untuk memudahkan penghilangan kotoran yang melekat pada daging buah kelapa. 4. Daging buah kelapa kemudian dihaluskan pada hammer mill sampai 20 mesh. Daging buah kelapa kemudian diangkut dengan buket elevator untuk ditampung. Daging buah kemudian diumpankan ke tangki ekstraksi. 5. Selanjutnya proses ekstraksi daging buah dengan penambahan air proses dengan perbandingan 2:1. Suhu operasi dijaga pada 60 derajat Celcius dan selama 1 jam. Ekstrak daging buah kelapa kemudian difiltrasi, di mana ampas kelapa dibuang, sedangkan santan kelapa hasil filtrasi dipompa menuju ke pasteurizer untuk proses sterilisasi dengan penambahan stabilizer berupa protein dan pengemulsi berupa start dari tangki. Kadar penambahan Na bisulfit adalah 600 ppm, sedangkan untuk start sebesar 240 gram tiap proses. Sterilisasi berjalan selama 2 menit dengan suhu 70 derajat Celcius. Coconut milk kemudian dipompa menuju ke homogenizer untuk proses homogenasi larutan dengan tekanan operasi 10 atmosfer pada suhu konstan 80 derajat selama 1 jam. Produk coconut milk kemudian didinginkan pada cooler sampai suhu kamar untuk kemudian ditampung pada tangki coconut milk sebagai produk akhir. Sekian, terima kasih. Sudah sampai sini dulu. Kalau ada kata atau tutur yang kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.